Dan perhatikan dalam membaca Al-Fatihah yang harus diperhatikan pertama, tidak boleh membaca Al-Fatihah dalam satu nafas. Para ulama mengatakan termasuk bid'ah. Ada orang begitu Pak, saking cepatnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, salat tercepat di dunia. Sibah, enggak boleh. Yang kedua, adab membaca Al-Fatihah itu setiap ayat diputus satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setiap ayat diputus satu nafas. Dan dalam riwayat Muslim ada keutamaannya. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah akan menjawab, Hamidati abdi, hambaku memujiku. Kalau si hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawab, Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kalau hamba berkata Maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab, Majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Apabila si hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab, ini antaraku dan antara hambaku. Apabila hambaku berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah akan menjawab, ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Masya Allah, itu keutamaan agung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu masalah fikih berkaitan dengan salat, yaitu tentang masalah kaifiyah atau tata cara membaca suratul Fatihah. Pada asalnya ketika kita sholat, kaifiyah atau tata cara membaca surah Al-Fatihah itu dengan cara kita berhenti pada setiap ayat dari surah Al-Fatihah. Artinya berhenti di sini, tidak disambung. Jadi dengan fasl, metode fasl. Per ayat kita baca tanpa disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai akhir. Itu artinya metode fasl. Ya, kita berhenti wakaf pada setiap ayat. Dan ini merupakan metode ataupun cara yang paling afdol menurut para ulama, ya. Itu yang paling afdol. Karena hal itu disebutkan dalam beberapa dalil, ya. Memang Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Seperti dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah rahimahullahu ta'ala disebutkan, qalat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u au yuqatti'u qira'atah ayatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqatti'u qira'atah ayatan. Beliau membaca per ayat secara tartil, ya. Qatta'a yuqatti'u maksudnya membaca secara tartil, pelan dan tartil, ayat per ayat. Jadi disebutkan di situ yaqulu bismillahirrahmanirrahim tsumma yaqif, alhamdulillahi rabbil alamin tsumma yaqif, arrahmanirrahim tsumma yaqif, dan seterusnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama surah Al-Fatihah, berhenti. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Kemudian yang selanjutnya. Dalil ini dijadikan dasar oleh para ulama kita tentang tata cara yang paling afdol dalam membaca surah Al-Fatihah fi shalah, di dalam salat, adalah dengan metode fasl ataupun berhenti pada setiap ayat, seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in dan syarah Hasyiah I'anatul Talibin, dijelaskan seperti itu juga, ya. Wa yusannu waqfu ala kulli
wa yusannu waqfu ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati, ya, bahwa disunahkan untuk wakaf berhenti di atas kepala setiap ayat sampai pun terhadap akhir basmalah. Artinya di situ kita dianjurkan dan disunahkan untuk berhenti di akhir setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Itu dalam Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatul Talibin. Ya. Juga dalam yang lainnya juga disebutkan juga, ya, bisa dilihat dalam Busyra Al-Karim, kemudian di kitab yang lainnya. Itu cara pertama, ya. Kemudian bagaimana dengan fenomena sebagian imam yang terkadang itu menyambung, ya, mewasolkan, menyambung ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah, ya. Jadi basmalah langsung disambung tanpa jeda, ya, ke ayat setelahnya. Itu bagaimana fenomena seperti itu? Fenomena seperti ini bisa kita katakan itu kurang afdol, ya, kurang afdol, ya, atau mafdul, ya, kurang afdol. Yang mana kurang afdol di sini maksudnya adalah bukan berarti haram atau sebagai satu kesalahan, tapi kurang afdol saja. Itu boleh, tapi kurang afdol. Nah, di sini perlu kita luruskan bahwasannya dua cara ini, cara yang berhenti pada setiap ayat atau langsung menyambung ayat-ayat surah Al-Fatihah satu dengan yang lainnya, itu dua cara ini hanyalah berkisar dalam masalah mana yang lebih afdol, ya, bukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, atau mana yang boleh, mana yang haram. Tidak, tapi berkisar antara mana yang afdol dan mana yang kurang afdol saja, ya. Jadi dua-duanya itu boleh, ya, karena wakaf pada setiap akhir ayat dalam surah Al-Fatihah itu tidak wajib. Maka bahasanya di para ulama itu yusannu, kadang yundabu, disunahkan, dianjurkan, kemudian kadang itu dengan redaksi afdol, lebih afdol saja. Jadi dua-duanya itu boleh, sehingga perlu kita luruskan bahwa pernyataan yang menyatakan seakan-akan yang menyambung surah Al-Fatihah itu pada sholat, ketika sholat, ya, langsung disambung, atau bahkan kadang ada yang satu tarikan nafas, itu salah satu kesalahan, satu penyimpangan, atau satu kebid'ahan dan lain sebagainya. Ini adalah pernyataan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya. Kita harus sikapi segala sesuatu secara proporsional, sehingga jangan sampai kita menghakimi sesuatu dengan hukum yang tidak sesuai porsinya. Jadi hanya kurang afdol saja, ya, katakan itu kurang afdol. Yang afdol tidak disambung, tapi kalau mau disambung juga boleh, tapi kurang afdol. Tapi ingat bahwasannya ada kalanya di satu kondisi dan situasi tertentu, sesuatu yang kurang afdol itu akan menjadi lebih afdol, karena sebab-sebab tertentu. Misalkan contohnya, ya, karena memang imam itu berkehendak untuk meringankan sholat, untuk mempercepat sholat, sehingga bacaan basmalahnya disambung supaya lebih ringkas. Karena sebab tertentu, misalkan dalam sholat taraweh yang 20 rakaat kan lumayan banyak itu, maka untuk supaya sholat taraweh ini menjadi ringkas dan tidak terlalu lama, salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan cara menyambung surat Al-Fatihah, ayat-ayatnya itu disambung supaya lebih cepat, ya, supaya lebih cepat. Nah, kalau seperti ini menjadi bukan hanya menjadi boleh dan kurang afdol, tapi menjadi lebih afdol kalau memang itu dirasa akan menghasilkan maslahat, kemudian sholat bisa terringkas dengan baik, ya, tidak terlalu lama, sehingga kaum muslimin atau makmum, para makmum itu bisa menerima dan bisa bersemangat. Itu menjadi lebih afdal. Jadi ada kaidah tadi, ya, sudah saya sampaikan bahwasanya
ada sesuatu yang kurang afdol, tapi kalau dilakukan di kondisi dan situasi tertentu bisa menjadi lebih afdol dari yang afdol. Seperti halnya begini, sholat dengan bacaan panjang, surat-surat panjang itu asalnya lebih afdol dari imam membaca surat-surat pendek, ya kan? Itu lebih panjang, lebih afdol. Semakin panjang, semakin afdol. Tapi ada kalanya di masyarakat tertentu, di komunitas tertentu, di satu negeri tertentu, itu belum bisa diterapkan. Yang bisa diterapkan bahkan di masyarakat itu, sholat itu imamnya semakin pendek bacaannya semakin afdol. Jadi ini kan asalnya kurang afdol, tapi menjadi lebih afdol daripada membaca panjang. Karena apa? Situasi dan kondisi tertentu. Karena masyarakat kita belum siap untuk diimami dengan bacaan-bacaan panjang. Mereka masih pada level diimami dengan bacaan surat-surat pendek saja. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Semoga ini menjadi wawasan ya kepada kita semuanya untuk tidak gampang juga menyalahkan amaliyah kaum muslimin dan amaliyah para imam, para ulama. Dan sebagai saran saja bagi semuanya, hindari untuk menggunakan diksi-diksi atau redaksi-redaksi yang terkesan menghakimi dan menyalahkan dalam urusan-urusan yang masih ada ranah khilafiyah dan masuk masalah far'iyah, masalah khilafiyah istihadiyah seperti ini ya. Seperti itu salah, itu keliru, itu tidak sesuai sunnah, itu tidak sesuai manhaj salaf, dan yang misalnya itu hindari untuk menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, karena kesannya yang ditangkap itu adalah itu sudah lebih berat daripada sekedar fakta aslinya yang hanya masalah mana yang afdal, mana yang kurang afdal saja. Tapi ketika dengan redaksi itu kesalahan, itu satu kebid'ahan, itu satu penyelisih manhaj salaf dan seterusnya, itu kan lebih berat lagi. Ya, demikian saran dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.